Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumbersih, NIM 1121106. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Toharoh sebagai pemenuhan tugas PTS Makul TIK. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang toharoh. Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah suatu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim sehingga menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughaladhoh. Pembahasan yang pertama ada najis mukhafafah. Najis ini termasuk najis yang ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya makan ASI atau air susu ibu. Jadi anak ini, bayi ini belum makan apapun kecuali ASI. Cara menyucikannya juga cukup mudah, yaitu cukup dengan memercikkan atau membasuh dengan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis yang sedang atau najis pertengahan. Contohnya ada darah, nanah, kotoran, bangkai, tinja, air seni, dan sebagainya. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis mutawasitoh yang terlihat oleh mata. Kalau najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nampak wujudnya. Cara menyucikan najis mutawasitoh ainiyah, karena dia najis yang nampak wujudnya, maka cara menyucikannya dengan pertama menghilangkan najisnya terlebih dahulu, setelah itu dibasuh dengan air yang suci sehingga zat, warna, bau, dan rasanya hilang. Kalau najis hukmiyah, najis ini diyakini ada tetapi tidak nampak wujudnya. Cara menyucikannya dengan membasuh dengan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Pembagian yang ketiga ada najis mughaladhoh. Najis ini adalah najis yang berat. Jadi najis mughaladhoh ini bersumber pada anjing dan babi. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, dan salah satu dari basuhan harus dicampur dengan tanah yang suci. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Macam-macam hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Seseorang menanggung hadas kecil apabila melakukan beberapa hal, yaitu pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal seperti tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
Dan yang terakhir adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Selanjutnya untuk hadas besar, seseorang menanggung hadas besar apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama ada hubungan antara suami istri, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat melahirkan, yang kelima meninggal, yang keenam adalah keluar mani. Nah, cara untuk menyucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Seorang perempuan mengalami keluar darah yang dinamakan ada darah haid, ada darah nifas, dan juga ada darah istihadhah. Darah haid adalah darah yang keluar pada diri seorang wanita pada kondisi sehat. Darah haid ini rata-rata mulai keluar pada usia belasan tahun. Minimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu berumur 9 tahun. Lah, masa keluar darah haid ini paling sedikit atau minimal adalah 1 hari atau 24 jam. Rata-rata seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu 6 sampai 7 hari. Dan maksimal atau paling lama mengeluarkan darah haid yaitu 15 hari. Apabila keluar darah sudah melebihi 15 hari, itu bukan darah haid lagi, melainkan itu adalah darah istihadhah. Begitu juga kalau seseorang wanita keluar darah kurang dari 24 jam atau kurang dari 1 hari, yang mana batas minimal keluar darah haid. Jika kurang dari itu, maka darah itu juga dinamakan darah istihadhah, bukan lagi darah haid. Selanjutnya ada darah nifas. Nifas adalah keluar darah sesudah melahirkan, ya. Jadi minimal keluar darah nifas adalah 1 tetes. Rata-rata seorang perempuan mengeluarkan darah nifas yaitu 40 hari. Dan maksimal atau paling lama mengeluarkan darah haid adalah 60 hari. Dan apabila seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, maka itu pun sudah tidak dinamakan darah nifas, melainkan darah istihadhah. Darah istihadhah itu apa? Nah, darah istihadhah itu adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas. Darah istihadhah ini adalah darah penyakit. Selanjutnya, toharoh atau bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar ada tadi dengan cara berwudu untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar. Sekarang kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar. Rukun-rukunnya yang pertama ada niat. Niatnya yaitu nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Selanjutnya menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetehan darah. Dan yang ketiga, rukun dari mandi wajib yaitu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya berwudu. Rukun-rukun wudu yang pertama ada niat. Yang kedua disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Selanjutnya membasuh muka,
Dilanjut membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Selanjutnya tertib, dan yang terakhir berdoa setelah wudhu. Selanjutnya tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib. Rukun-rukun tayamum yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu nawaitut tayammuma listibahati sholati farobol lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun dari tayamum adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang terakhir adalah mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu yang suci. Demikian presentasi dari materi Toharoh ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.